11 bintang matahari dan rembulan bersujud kepadanya. Rupawan bagai malaikat berseri wajahnya. 7 tangkai gandum yang hijau ditambah 7 tahun musim kemarau. Nabi Yusuf tiada mendendam walau dia disakiti. Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam. Yusuf alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian teman-teman hari ini? Pastinya sehat selalu. Iya, seperti lagu yang sudah dinyanyikan Ustadzah tadi, yaitu tentang Nabi Yusuf. Hari ini kita juga mau mendengarkan tentang sirah Nabi Yusuf. Kalian sudah siap teman-teman? Kisah Nabi Yusuf alaihissalam secara lengkap diceritakan dalam surat Yusuf, surat ke-12. Kisah tersebut diawali ketika ia menceritakan mimpinya kepada ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Dalam mimpinya, ia melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Nabi Yakub alaihissalam mengetahui bahwa mimpi tersebut merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan putranya itu sebagai seorang nabi dan mengantarkannya menuju tempat yang penuh hikmah dan kemuliaan. Nabi Yakub alaihissalam meminta Yusuf supaya tidak menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya karena ia khawatir saudara-saudaranya akan mencelakainya. Yusuf dan saudaranya yaitu Bunyamin tumbuh menjadi anak yang lebih berbakti kepada orang tua dan berkepribadian baik dibanding dengan saudara-saudaranya. Oleh karena itu, Nabi Yakub alaihissalam lebih memperhatikan mereka. Kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam terhadap Yusuf dan Bunyamin membuat putra-putranya yang lain iri. Mereka berencana untuk menyingkirkan Nabi Yusuf. Salah seorang mereka mengusulkan agar Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Setelah memasukkannya ke dalam sumur, mereka mengambil baju Yusuf dan melumurinya dengan darah domba, dan mereka berbohong kepada Nabi Yakub bahwa Yusuf kecil telah diserang serigala. Mendengar kabar berita itu, Nabi Yakub sedih dan beliau menangis sampai berhari-hari dan menyebabkan matanya buta. Setelah berada di dalam sumur selama beberapa hari, Yusuf kecil mendengar sekelompok musafir datang. Sekelompok musafir itu hendak mengambil air, dan mereka segera mendatangi sumur, lalu menurunkan timba untuk mengambil air. Ketika timba mencapai permukaan, para musafir itu kaget karena timba yang ditariknya menjadi sangat berat. Ia menjadi gembira karena ia secara tidak sengaja menemukan seorang anak yang sangat rupawan. Dan akhirnya mengambil air tersebut dan teman-temannya menyembunyikan Yusuf untuk dibawa ke Mesir. Setibanya di Mesir, para pencari air mengeluarkan Yusuf dari tempat persembunyiannya, lalu membawanya ke pasar untuk dijual sebagai budak. Yusuf kecil kemudian dibeli oleh seorang pejabat tinggi di Mesir yang bernama Khiftir, yang melihat tanda-tanda kebaikan dari Yusuf kecil. Khiftir kemudian membawa Yusuf kecil ke rumahnya dan bermaksud mengangkat Yusuf menjadi anak angkatnya.
Selama menjadi anak angkat Hiftir, Yusuf kecil tumbuh menjadi pemuda yang rupawan. Ketampanan Yusuf membuat Zulaikha, yaitu istri Hiftir, terpesona hingga setan menyesatkannya untuk menggoda Yusuf. Ketika Zulaikha ingin menggoda Yusuf, Yusuf berlari menuju ke pintu hingga bajunya yang bagian belakang robek. Yusuf kaget ketika di depan pintu ternyata Hiftir dan pengawalnya sudah ada di sana. Lalu Zulaikha memfitnah Yusuf bahwa Yusuflah yang menggoda Zulaikha. Kabar mengenai fitnah Zulaikha menyebar luas sehingga Zulaikha menjadi bahan pembicaraan penduduk Mesir. Namun, Zulaikha tidak begitu saja tinggal diam. Dia menyiapkan jamuan, buah-buahan makanan untuk disajikan kepada para penduduk Mesir. Setelah itu, Zulaikha meminta Yusuf untuk muncul di hadapan mereka. Kemunculan Yusuf membuat mereka terpesona. Kemudian Zulaikha menegur mereka yang telah menghina dirinya, padahal mereka juga terpesona melihat rupa Yusuf yang sangat tampan. Akhirnya, Yusuf muda dipenjara untuk mengembalikan nama baik dan kehormatan Hiftir. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan 2 orang pelayan yang difitnah karena hendak meracuni sang raja. Mereka berdua mengatakan bahwa mereka bermimpi. Penyaji minuman bermimpi dirinya sedang memeras anggur ke dalam gelas milik raja. Kemudian sang raja meminumnya. Namun pembuat roti juga bermimpi dirinya sedang keluar dari dapur sambil membawa keranjang di atas kepala. Roti dan beraneka jenis makanan di sana. Namun, tiba-tiba dalam keranjang itu diserbu oleh burung buas. Lalu mereka meminta Nabi Yusuf untuk menafsirkan mimpi mereka. Nasib penyaji minuman dan pembuat roti itu sangat berbeda, karena penyaji minuman terbukti tidak bersalah. Namun untuk pembuat roti akhirnya dipecat dan dihukum karena ia terbukti ingin meracuni sang raja. Pada suatu hari sang raja gelisah karena dia bermimpi. Dia bermimpi melihat 7 sapi betina yang kurus memakan 7 sapi betina yang gemuk, 7 bulir gandum yang kering dan 7 bulir gandum yang hijau. Mimpi tersebut membuat raja menjadi gelisah sehingga ia meminta ahli tafsir untuk menafsirkannya. Namun, tidak ada seorang pun yang mampu menafsirkannya. Penyaji minuman pun menceritakan bahwa Nabi Yusuf bisa menafsirkan mimpi yang dia ceritakan kepada Nabi Yusuf. Akhirnya, sang raja memanggil Nabi Yusuf untuk menafsirkan mimpi sang raja. Setelah dibebaskan, Nabi Yusuf alaihissalam meminta kepada raja agar memerintahkan penduduk Mesir membangun tempat penyimpanan bulir gandum dan menanam gandum selama 7 tahun sampai datanglah masa paceklik. Nabi Yusuf juga meminta agar gandum yang dihasilkan tidak dimakan semua, namun disisihkan sebagai cadangan makanan. Karena pengetahuannya itu, akhirnya Nabi Yusuf dijadikan tangan kanan oleh sang raja dan menjadi penanggung jawab produksi dan pengelolaan makanan. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam menemuinya untuk membeli makanan, Nabi Yusuf sangat gembira karena ia bisa bertemu dengan saudara-saudaranya itu. Saat itu Nabi Yusuf telah menjadi menteri pangan di Mesir.
Ia menjelaskan kepada Bunyamin bahwa dirinya adalah Yusuf yang telah dinyatakan meninggal dan meminta Bunyamin untuk tinggal di Mesir. Agar Bunyamin tetap tinggal di Mesir, Nabi Yusuf memasukkan emas ke dalam karung milik Bunyamin, sehingga Bunyamin tidak ikut pulang karena dituduh telah mencuri. Saat itu hukumannya adalah menjadi budak selama 1 tahun. Akhirnya, ke-10 saudara Nabi Yusuf pulang tanpa membawa Bunyamin. Nabi Yakub sangat sedih karena Bunyamin ditahan di Mesir. Ia meminta anak-anaknya kembali ke Mesir untuk mencari kabar tentang Yusuf dan Bunyamin. Di Mesir, Nabi Yusuf alaihissalam menemui mereka dan menjelaskan bahwa dirinya adalah saudara mereka yang mereka masukkan ke dalam sumur. Dan Nabi Yusuf meminta saudara-saudaranya untuk membawa baju Nabi Yusuf kepada ayahnya untuk diusapkan kepada kedua mata Nabi Yakub. Akhirnya Nabi Yakub bisa melihat kembali. Lalu saudara-saudaranya membawa Nabi Yakub dan ibunya untuk bertemu dengan Nabi Yusuf ke Mesir. Akhirnya 11 saudara, ayah, dan ibunya melakukan sujud penghormatan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan inilah arti mimpi Nabi Yusuf alaihissalam ketika masih kecil. Matahari melambangkan Nabi Yakub alaihissalam, bulan melambangkan ibunya, dan 11 bintang melambangkan 11 saudaranya. Itulah teman-teman kisah sirah tentang Nabi Yusuf. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari cerita yang sudah Ustazah sampaikan. Semoga kita bisa meneladani Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tidak mendendam walaupun dia telah disakiti, namun dia tetap memaafkan saudara-saudaranya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan sirah tentang Nabi Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.